Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa tahannan ala sayyidina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih bima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azimi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dan ibu-ibu sekalian yang subhanallah masih semangat untuk mencari ilmu. Semangat mboten niki, Bu? Alhamdulillah. Ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan karena tidak semua orang Allah beri keinginan untuk mencari ilmu. Betul, Bu? Betul. Saya mau tanya ini, kira-kira jumlah perempuan di Jogja ada berapa juta, Bu? Ada yang pernah hitung, Bu? Terus yang Allah pilih untuk ngaji di Masjid Syuhada sekitar berapa persen kira-kira, Bu? Kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Berarti tandanya kita adalah orang-orang yang Allah pilih. Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memaksimalkan waktu yang tidak banyak ini untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Ngoten nggih, Bu nggih? Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih diperkenankan, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini berada di bulan kelahiran beliau. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya minta izin, Bu nggih, ada di depan. Saya dimintai tolong oleh Ustadz Ja'far untuk menggantikan beliau. Sebetulnya hari ini kan jadwalnya Ustadz Ja'far. Cuman qadarullah beliau baru ada di Lombok nggih. Baru di Lombok, kemudian beliau ngabari saya untuk menggantikan, dan qadarullah saya juga bisa, alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Panitia yang sudah memberikan waktunya ya. Ternyata di antara ibu-ibu sekalian ada yang saya tidak asing orangnya. Ada yang kenal. Bu Indro, saya Bu. Minta izin, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita dipertemukan di dunia, besok juga dipertemukan kembali di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mulai, insya Allah nanti saya bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama nanti kita akan sedikit membahas tentang Nabi Muhammad SAW, karena kok ini ketepatan sama bulan Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal. Maka alangkah baiknya kita bahas sedikit mengenai Nabi Muhammad. Kemudian baru sesi yang kedua kita membahas sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu apa? Tadabbur kisah Azazil. Ngoten Bu nggih? Ya. Alhamdulillah, ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu alaihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'iddah." Tidaklah berkumpul sebuah kaum, ya, sebuah kaum itu artinya perkumpulan orang, fi baitin min buyutillah, di rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid niku rumahnya Allah napa mboten? Rumahnya Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ketenangan. Napa, Bu? Ketenangan. Oleh karenanya sering kita melihat orang duduk di majelis ilmu ngantuk. Sering lihat, Bu. Kenapa kok ngantuk, Bu? Karena tenang. Hawanya adem, gitu. Ada teman banyak. Akhirnya ngantuk.
Nah, ini karena diberi keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saestu, emang orang kalau duduk di majelis ilmu dia akan lebih tenang. Coba silakan kita lagi duduk, kita bayangkan. Duduk di sini sama duduk di pasar. Mana yang lebih tenang, Bu? Duduk di sini sama di rumah tenang mana, Bu? Di sini. Berarti tenang bukan? Tenang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada orang-orang yang berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar kumpul. Kalau kumpul-kumpul tok banyak orang kumpul di masjid masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nobatan? Ada. Tapi orang yang kumpul kemudian di dalam perkumpulan tadi dia membahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah mau ke masjid, kita niatnya mau apa, Bu? Cari ilmu, betul? Dari rumah mau ke masjid kita sudah niat cari ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan nanti pembahasan niat akan sangat berkaitan dengan materi kita, yaitu azazil. Sangat berkaitan nanti tentang masalah niat. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan rahmat kepada orang-orang yang berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalamnya membahas ilmu. Allah akan menurunkan yang namanya rahmat. Ya. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita satu persatu. Saya disebutkan satu-satu, disebutkan semuanya. Disebutkan namanya di hadapan siapa? Di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang yang duduk ada di majelis ilmu mendapatkan doa dari semut yang ada di lubangnya dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. Itu doakan kita semua. Sekarang saya mau tanya, kira-kira semut pernah buat dosa nggak sama Allah Ta'ala? Pernah, Bu? Semut maksiat apa, Bu? Nyuri gula? Apa nyuri gereh, Bu? Nggak dosa, itu kan dia nggak punya akal. Jadi semut itu nggak punya akal, jadi tidak dihitung sebagai mukallaf. Kan orang yang disebut sebagai mukallaf adalah orang yang punya akal, betul nggih? Mukallaf itu apa? Orang yang dibebani kewajiban. Ya, kewajiban sholat, ya, kewajiban cari ilmu, itu orang-orang namanya mukallaf. Dan mukallaf itu salah satu syaratnya adalah orang berakal. Nah, semut itu udah bukan orang nggak berakal lagi, jadi nggak dapat mukallaf. Makanya semut itu nggak punya dosa. Dan kira-kira kalau ada makhluk yang nggak punya dosa, kemudian berdoa meminta kepada Allah, diijabah nggak kira-kira? Insya Allah diijabah. Kita dimintakan ampun oleh semut-semut dan ikan-ikan yang ada di lautan. Ya. Dan Allah itu menyebutkan nama kita di hadapan para makhluknya. Para malaikat itu tahu hari ini ibu ini mengaji di masjid syuhada. Nah, disebutkan di hadapan para malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan keberkahan daripada majelis ilmu kita ini. Ibu-ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada sesi yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya dulu sebagai pembukaan, Bu. Apakah ibu-ibu yang ada di sini cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Betul cinta, Bu? Asli, Bu? Saestu, Bu? Saestu. Oke. Orang cinta itu syarat pertamanya harus kenal, betul? Harus kenal, betul, Bu? Setuju napa mboten? Bu, setuju mboten, Bu? Oke, mungkin ibu-ibu kan udah pengalaman gitu dulu waktu masih muda ya, ada laki-laki ganteng, ganteng. Kita cari tahu namanya siapa, rumahnya mana, kesukaannya apa. Akhirnya jadian. Betul nggih? Pernah ngalamin, Bu? Atau mungkin enggak pernah? Nah, syaratnya supaya dia cinta sama kita harus kenal dulu, betul nggih? Harus kenal dulu. Maka sama. Tadi ibu mengatakan cinta sama Nabi Muhammad. Berarti konsekuensi orang cinta harus kenal. Sekarang saya mau tanya. Ya, ibu kira-kira kenal nggak sama Nabi Muhammad? Bu, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Oh, gampang ini masih, Bu. Nanti ada yang susah juga. Nama ibunya siapa, Bu? Aminah atau Siti Aminah? Nah, kalau Aminah itu orang di pinggir jalan tuh ada namanya Aminah. Ada jual tempe juga. Tapi kalau Siti Aminah berarti ibunda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya kakak atau adik atau enggak, Bu? Punya apa enggak? Enggak punya ya, Rasulullah anak tunggal. Kemudian, kapan ayah Rasulullah meninggal? Di kandungan usia berapa bulan? Di kandungan, Bu?
6 bulan. Lama amat. Berapa Bu? Ini kok ada perbedaan pendapat ini, saya bingung ini. Berapa Bu? 2 bulan, betul. Ayah Nabi Muhammad meninggal ketika usia beliau di kandungan dalam usia 2 bulan. Sekarang kapan ibunda Rasulullah SAW meninggal? Rasulullah umur 6 tahun, ya 6 tahun ibundanya meninggal. Gampang Bu? Gampang. Sekarang siapa bidannya Rasulullah? Loh ini harus tahu ini. Siapa bidannya Rasulullah? Ada bidannya Bu. Ada bidannya ya. Jadi bidannya Rasulullah namanya Sayyidah Asy-Syaffa. Siapa Bu? Asy-Syaffa. Sayyidah Asy-Syaffa ini adalah ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, itu namanya Sayyidah Asy-Syaffa. Kapan hari apa Rasulullah lahir Bu? Hari Senin tanggal berapa Bu? 12 bulannya Rabiul Awal. Nah, itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Sayyidah Asy-Syaffa. Kenapa kok sampai saya membahas tentang siapa bidannya Rasulullah? Karena bidan ini yang tahu kondisinya seperti apa ketika Rasulullah lahir. Betul nggak Bu? Kan kalau kita ngelahirkan, bidan yang paling tahu anak kita lahir seperti apa kondisinya. Kan kita nggak tahu. Wong kita nggak kelihatan, ya kan? Apalagi waktu desesar kan nggak tahu sama sekali. Tapi ini bidan pasti tahu kondisinya seperti apa sih kira-kira ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ini banyak sekali keajaiban yang dilihat oleh Sayyidah Asy-Syaffa. Yang pertama, ini yang menyampaikan adalah ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah. Ketika Siti Aminah melahir ini apa? La yasku minhu alaman wala ilala. Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad SAW tidak mengalami sakit dan juga repot. Kan kalau kita mengandungan repot Bu, sakit, kita tidurnya ya nggak bisa tengkurap, nggak mungkin ya toh. Tapi ini Sayyidah Aminah ini ketika mengandung Rasulullah SAW tidak merasakan repot. Jadi enteng-enteng aja, kayak biasa aja. Ketika mengandung Nabi Muhammad SAW nggak sakit sama sekali. Bahkan ketika melahirkan pun nggak sakit. Ini menunjukkan pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah nyakiti orang. Bahkan ibunya sendiri ketika melahirkan. Kan kalau kita kan nyakiti ibu kita, betul nggak Bu? Ketika melahirkan, pasti dikandung aja dah. Kurang ajar kita, ditendang-tendang perutnya ibu kita, tendang-tendang. Ya, nakal kita, usil, tendangi perut ibu kita. Ketika kita dilahirkan, ibu kita kerasa kesakitan, ya harus mengejan sedemikian rupa supaya kita lahir. Kita menyakiti ibu kita. Tapi alhamdulillah ibu kita baik, nggak dibalas kita ya, nggak dibalas, nggak ganti tendangi kita, nggak. Tapi subhanallah Nabi Muhammad SAW ketika berada di dalam kandungan, begitu pula ketika dilahirkan tidak menyakiti ibunya sama sekali. Tidak menyakiti ibunya. Dan ketika beliau dilahirkan, barulah Sayyidah Asy-Syaffa ini menyaksikan banyak sekali keajaiban yang dilihat. Yang pertama, ketika dilahirkan itu satu ruangan isinya cahaya semua. Cahaya semua. Kalau kita kan ketika dilahirkan, ruangan isinya apa Bu? Tidak tahu kita. Ya mungkin peteng atau mati lampu, kita tidak tahu. Tapi ini Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan satu ruangan isinya cahaya. Bahkan saking terangnya sampai cahaya ini keluar dan malam itu menjadi terang benderang. Ini kalau kita bayangkan tidak bisa, kita ngerasa aneh. Tapi itulah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Asy-Syaffa, ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau mengatakan, hatta nadhartu ila ba'di kusurir Rum. Sampai aku ini melihat beberapa kerajaan yang ada di Romawi. Ya, melihat beberapa kerajaan yang ada di Romawi. Padahal Nabi Muhammad SAW lahir di kota mana, Bu? Bu? Makkah atau Madinah? Makkah atau Madinah, Bu? Makkah ya, jangan sampai ada yang mengatakan Nabi lahir di Jogja, bohong itu. Tidak mungkin ya. Nabi lahir di kota Makkah. Jarak dari Makkah sampai Romawi ya itu antara Timur Tengah sampai Eropa, jauhnya luar biasa. Tapi subhanallah ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu cahaya terang benderang sampai ini Sayyidah Asy-Syaffa melihat beberapa kerajaan yang ada di kota Romawi. Aneh bukan? Aneh. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW lahir penuh dengan keajaiban. Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan
Itu nggak kayak kita, lahirnya terlentang, owek-owek nangis, masih ada tali pusarnya, ya. Nabi Muhammad ketika dilahirkan dalam riwayat dikatakan lahir dalam keadaan sujud. Kemudian wulida mahtunan, makhulan, maktu asurrah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, wulida mahtunan, sudah dikhitan. Jadi Nabi Muhammad lahir sudah dikhitan. Makhulan, Nabi ketika lahir sudah pakai celak. Nah, jadi matanya sudah ada celaknya. Wulida mahtunan, maktu asurrah, sudah terpotong tali pusarnya. Jadi nggak ada lagi motong tali pusar. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ini menunjukkan bahwasannya yang lahir bukan orang biasa. Yang lahir bukan orang biasa. Terbukti bukan, Bu? Terbukti Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling luar biasa di dunia. Bahkan sampai planet juga Nabi yang paling utama, tidak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling the best yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari lahir sudah menunjukkan tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda keluar biasaannya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian itulah sekelumit ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah mulai besar, itu orang-orang pada percaya sama Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau kecil, ya, beliau banyak sekali membawa keajaiban. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa saja orang-orang yang pernah menyusui Nabi Muhammad SAW? Yang tahu dapat hadiah ke Al-Aqsa. Enak tak, Bu? Yang tahu sebutkan siapa saja orang yang pernah menyusui Nabi Muhammad tak kasih tiket ke Al-Aqsa. Enak ini. Halimah Sa'diyah 1. Coba lagi, Bu. Ada yang tahu, Bu? Tuh 5 kali. Nanti tiketnya hangus ya mana nih, Bu? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh 3 orang. Oleh 3 orang. Ini karena pesertanya ibu-ibu, saya akan membahas beberapa wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi. Gitu. Ada 3 orang wanita. Yang 3 orang ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah jelas siapa, Bu? Ibunya sendiri. Nah, mungkin. Pertama adalah ibunya sendiri. Siapa ibunya? Siti Aminah. Ini adalah wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, siapa yang kedua, Bu? Sayyidah Halimah Sa'diyah itu yang ketiga. Ada yang kedua. Yang kedua adalah Sayyidah Thuwaibah Al-Aslamiyah. Sayyidah Thuwaibah Al-Aslamiyah itu adalah budak daripada siapa, Bu? Siapa, Bu? Abu Thalib. Abu Lahab. Jadi Sayyidah Thuwaibah ini adalah budak daripada Abu Lahab. Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah. Ini seorang budak. Yang mana ada sebuah riwayat yang menarik, ya, dikatakan dalam sebuah kitab Maulid. Jelaskan seperti ini. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan, Nabi dilahirkan ke muka bumi. Ini yang ada di ruangan persalinan itu ada bidannya tentu. Tadi siapa bidannya namanya, Bu? Siti Asy-Syafa, ya, sebagai bidan. Ada juga wanita ini namanya Sayyidah Thuwaibah. Sayyidah Thuwaibah ini standby di tempat persalinan untuk apa? Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau diperintahkan untuk langsung mengabari tuannya. Tadi siapa tuannya namanya, Bu? Siapa tuannya namanya? Abu Lahab. Abu Lahab. Jadi Sayyidah Thuwaibah ini ketika Nabi Muhammad lahir langsung lari tergesa-gesa mendatangi Abu Lahab. Ya Abu Lahab, ponakmu sudah lahir. Laki-laki ganteng. Nah, akhirnya karena senangnya Abu Lahab ini, karena bahagianya, bunganya atas kelahiran ponakannya, beliau memerdekakan budaknya. Jadi Sayyidah Thuwaibah yang aslinya budak dimerdekakan karena memberikan kabar kepada Abu Lahab bahwasanya ponakannya lahir.
Subhanallah, ketika Abu Lahab ini tahu bahwasanya Nabi menjadi nabi, ya, kemudian mulai mendakwahkan, ini Abu Lahab termasuk orang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Betul apa betul? Bencinya luar biasa sama Nabi Muhammad. Setiap hari digangguin. Kalau Nabi mau ke masjid, diikuti dari belakang. Ya, diikuti dari belakang. Kemudian jalanannya dikasih apa? Kayu-kayu yang berduri supaya Nabi Muhammad SAW celaka. Kayak gitu kerjaannya Abu Lahab setiap hari. Jahatnya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, Abu Lahab kira-kira masuk surga apa neraka, Bu? Abu Lahab kira-kira masuk surga atau neraka? Surga apa neraka? Jahat loh, Bu. Masuk jahat loh. Masuk neraka. Abu Lahab ini masuk neraka karena memang jahatnya luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan matinya pun mengenaskan. Matinya mengenaskan. Ini Abu Lahab, subhanallah, karena pernah satu kali senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat dikatakan setiap hari Senin, besok di neraka, setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin di neraka disiksa, tapi kalau hari Senin mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keringanannya bentuknya? Ada yang mengatakan setiap hari Senin Abu Lahab ini bisa mengeluarkan air minum dari jempolnya. Airnya diminum. Bismillah. Nggih. Jadi Abu Lahab ini kalau di neraka besok setiap hari Senin mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa mengeluarkan air dari jempolnya. Karena apa? Bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti kita diperintahkan untuk bahagia nggak, Bu? Bahagia. Kita harus bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Silahkan mau caranya seperti apa, silahkan. Mau senang baca sholawat yang banyak, atau kalau bulan Maulid tambah memperbanyak amalan sunnah, tidak apa-apa. Atau ngadakan undang-undang tetangga, kita makan-makan, kemudian baca sholawat pengajian, itu juga bagus. Apa bentuk kita apa? Senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini Abu Lahab setiap Senin mendapatkan keringanan. Nah, ini Sayyidah Asy-Syafa ini menjadi ibu susu Nabi Muhammad SAW yang kedua. Baru yang ketiga Sayyidah Halimatus Sa'diyah, itu yang ketiga. Jadi ada 3 wanita yang menjadi apa? Menjadi ibu susu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Sayyidah Thuwaibah Al-Aslamiyah ini juga menyusui 2 orang. Yang pertama yang disusui adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah SAW sama pamannya itu saudara susu, ya. Jadi Nabi Muhammad sama Sayyidah Hamzah itu umurnya hampir sepantaran. Sepantaran. Yang kedua yang juga sama disusui oleh Sayyidah Thuwaibah adalah Sayyidina Abu Salamah. Itu juga orang yang disusui oleh Sayyidah Thuwaibah. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, ketika itu kebiasaan orang Arab yaitu apa? Anaknya itu disusui oleh orang lain karena dikatakan di Arab itu banyak polusi. Memang ada bis, ada motor, ada macam-macam di sana, kok banyak polusi? Ada, Bu? Zaman dulu, Bu? Tidak ada. Terus polusinya dari mana? Kok di Mekah ada polusi, di kota lain tidak ada? Jadi kota Makkah adalah sebagai kota pusat perdagangan, Bu, pusat perdagangan. Dan juga orang-orang di sana kalau sembahyang, kalau apa namanya ibadah itu kan di depan Ka'bah. Dan ketika itu Nabi belum berdakwah pada mereka. Jadi mereka itu cara ibadahnya adalah dengan apa? Nyembelih hewan, kemudian darahnya dilumer-lumerkan lelet-leletkan. Itu bahasa Indonesia apa, Bu? Di apa itu namanya? Ya di templek-templekkan gitulah ya kepada apa? Berhala-berhala. Dileletkan itu darah kepada berhala. Sehingga baunya luar biasa, jorok gitu ya. Jadi orang-orang di sana kena polusi dari bau itu. Dan juga orang-orang di Mekah itu kan perkumpulan perdagangan. Jadi orang dari negara manapun masuk ke sana. Sehingga bahasa Arab di Mekah tidak sebagus di kota lain. Makanya anak-anak itu apa? Dibawa ke kota lain supaya mendapatkan bahasa yang bagus, juga apa? Lingkungan dengan apa namanya? Udara yang lebih baik. Makanya dibawalah kepada tempat Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Dan subhanallah, sepanjang Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Halimah, itu Sayyidah Halimah melihat banyak sekali keajaiban. Yang pertama, Sayyidah Halimah itu bukan orang kaya, Bu.
Orang biasa aja. Orang biasa mau kerjanya cuma apa? Mengembala kambing sama nyusui anak-anak dari kota lain. Ini kira-kira gajinya banyak nggak sih, Bu? Enggak, gajinya sedikit. Bahkan dalam riwayat Sayyidah Halimah itu dari kotanya, dari tempatnya beliau menuju Makkah itu menggunakan keledai yang paling kurus. Dan beliau ada di posisi paling terakhir. Teman-temannya udah sampai ke Mekah semua ngambil anak-anak, ini masih paling terakhir datangnya. Datang terakhir kemudian membawa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dibawa bersama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, ini tadi keledai yang aslinya paling terakhir langsung ngebut jadi pertama kali sampai kepada Bani Sa'ad. Langsung pertama. Kenapa? Karena barokah daripada Nabi Muhammad SAW. Untanya yang aslinya nggak mengeluarkan susu, setelah membawa Nabi Muhammad SAW, ini susu dari untanya langsung deres, drojok, Bu. Langsung deres, bisa diminum bareng-bareng. Ini yang kondisi kampung Bani Sa'ad itu ketika itu ya sedang dalam kondisi kekeringan. Hewan-hewan gembalaan tuh susah mau cari makan. Setelah ada Nabi Muhammad SAW, ini gembalaan bisa nyari rumput, kok ada, kok nemu, sampai akhirnya gemuk-gemuk. Itu kambingnya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Luar biasa. Kenapa, Bu? Karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti hikmahnya apa, Bu? Orang kalau pengen banyak dapat berkah, orang kalau pengen banyak dapat kemuliaan, harus dekat dengan siapa, Bu? Rasulullah SAW. Bukan dekat dengan HP. Dekat dengan HP nggak dapat berkah, ya. Tapi dekat dengan Rasulullah SAW. Kan Rasulullah sudah meninggal. Terus gimana dekatnya? Dekatlah dengan apa-apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu cinta majelis ilmu nggak, Bu? Cintanya luar biasa. Nabi Muhammad sangat senang ketika ada majelis ilmu. Ya, idza ra'aitum raudhatun min riyadil jinan farta'u. Kalau kau ngelihat ada taman daripada taman-taman surga, maka datangilah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman daripada taman-taman surga? Nabi mengatakan majalisul zikri atau majalisul ilmi. Majelis di mana di dalamnya dikaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itulah majelis atau itulah taman daripada taman-taman surga. Nabi suka apa, kita ikut suka. Insya Allah kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi suka istri yang taat sama suami atau istri yang ndablek sama suami, Bu? Yang taat. Berarti kalau kita taat sama suami, Rasulullah cinta sama kita. Betul, Bu? Rasul suka orang yang sholat tepat waktu atau orang suka yang menunda-nunda waktu? Yang tepat waktu. Kalau kita sholat tepat waktu, Nabi cinta sama kita, insya Allah. Nabi itu lebih suka seorang wanita yang mendidik anaknya dengan baik atau yang mendidik ala kadarnya. Dengan baik, kalau kita didik anak kita dengan baik, Nabi akan cinta kepada kita, insya Allah. Nah, itulah sedikit tentang wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Tadi wanita-wanita yang menyusui. Sekarang selanjutnya siapa saja wanita-wanita yang mengasuh Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu, Bu? Siapa saja wanita-wanita yang mengasuh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, yang mengasuh Nabi Muhammad adalah anak daripada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Siapa, Bu? Anak daripada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Jadi Sayyidah Halimah itu punya anak 3. Perempuan 2, laki-laki 1. Lah itu anak perempuannya ada yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Baru yang kedua yang mengasuh Nabi Muhammad SAW adalah budak daripada ayahnya. Ayahnya namanya Abdullah, punya budak. Budaknya namanya Barokah. Siapa, Bu? Barokah. Ini budaknya Nabi Muhammad SAW. Karena ayahnya meninggal, diwariskan kepada Nabi Muhammad, dan budak inilah yang kemudian mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah beberapa wanita yang ada di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya beliau sangat memuliakan mereka semua. Nabi Muhammad ini hormatnya sama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah luar biasa. Cuman memang keterangan mengenai Sayyidah Halimah As-Sa'diyah itu tidak banyak keterangan yang
menjelaskan tentang Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Terus apakah Sayyidah Halimah itu masuk Islam? Masuk Islam nggak Bu? Masuk Islam ya, masuk Islam. Sayyidah Halimah itu masuk Islam. Ada riwayatnya mengatakan Sayyidah Halimah itu apa? Pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW setelah Nabi diutus menjadi menjadi Rasul ya. Sehingga kemudian Sayyidah Halimah masuk Islam ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok sampai percaya dan mau masuk Islam masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW? Karena melihat banyak sekali keajaiban, banyak sekali keberkahan yang didapatkan atas hadirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau mendapat berkah, yuk sama-sama kita berusaha dekat sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya Bu, kira-kira misalnya ada satu orang ibu-ibu di sini misalnya, ada ibu namanya siapa Bu? Asma Ibu? Ibu Asia. Nah, misalnya Ibu Asia, Ibu dalamnya pun Ibu jakal, kerica. Nah, misalnya setiap hari saya kirimi surat ke rumahnya Ibu, tak kasih atas nama saya Abdullah Azam. Setiap hari tak kirim ke rumah jenengan. Kira-kira jenengan penasaran nggak sama saya? Ki sopo saya ngirim ini? Kok pendak dino ngirimi surat, maunya apa dia? Kita akan cari tahu ini siapa orang yang setiap hari ngirimi surat. Kan mengganggu, setiap hari kok dikirimi surat, ya? Kirimi surat terus padahal isinya apa enggak jelas. Tapi andai kata setiap hari saya kirimi emas ke rumahnya Ibu, tak kasih namanya sama Abdullah Azam, tak kirim setiap hari. Kira-kira kita bakal cari tahu nggak siapa yang ngirim? Bakal cari tahu ini siapa nih orang kok setiap hari ngirimi emas kepada saya? Ya, siapa nih kok orang sugih ngirim emas kepada saya? Maka sama orang yang senantiasa mengirim sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kayak orang yang ngirim emas setiap hari. Kira-kira Nabi kenal nggak sama orang yang terbiasa mengirim sholawat? Kenal, insya Allah. Kita ngirim setiap hari ya, orang ngomong Muhammad SAW kita ikut apa? Membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada di HP ini isinya bukan lagunya Sheila on Seven ya, lagunya Denny Caknan ya, bukan. Tapi isinya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita setel, insya Allah kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Sambil kita lantunkan, insya Allah Nabi akan kenal sama kita. Kalau Nabi kenal, besok kalau kita repot ada di akhirat, ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Mau ditolong Bu? Ayo dekat sama Nabi Muhammad. Ayo dekat, ayo baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mari sama-sama kita baca itu. Karena besok di akhirat kita akan kesusahan. Saya kasih satu contoh kok bisa di akhirat itu repot. Ya. Di akhirat itu ada satu fase yang namanya fase hisab. Pernah dengar Bu? Apa itu hisab Bu? Hisab itu bukan itu nyedot namanya. Ya, bukan hisab itu. Itu memang hisab. Ya. Apa itu hisab? Perhitungan, betul ya. Perhitungan. Apa yang diperhitungkan? Amal perbuatan yang diperhitungkan bukan berat badan kita, berapa berat badan bukan. Ya. Tapi yang diperhitungkan apa? Amal soleh kita. Ya. Bukan hanya amal soleh, semua yang kita kerjakan di dunia akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita balik, dari kita mulai jadi mukallaf sampai kita mati. Dan yang dihitung bukan waktu per jam atau per hari, bukan, tapi per detik kita dihitung. Per detik dihitung. Dan subhanallah yang dihitung satu-satu. Bukan satu majelis taklim, yuk majelis taklim ini yuk kita hitung. Bukan sak kampung, misalnya sak kampung Gejayan dihitung, bukan. Ya. Tapi yang dihitung satu persatu dari manusia pertama sampai terakhir. Ini kira-kira cepat atau lama, Bu? Oh ya, lamanya luar biasa. Dihitung satu persatu amal ini waktu ini kamu pakai buat apa? Detik ini kau pakai buat apa? Kamu ada di mana? Di sini kamu ngapain? Oh, bayangkan. Kita makan, misalnya makan nasi. Ini nasi kau dapat dari mana? Duitnya kamu dapat dari mana? Apakah kerjamu dari halal? Terus kamu makan jadi energi. Ini energi yang kamu punya kau pakai buat apa? Apakah buat amal soleh atau buat maksiat? Ini kira-kira cepat atau lama, Bu? Cepat atau lama, Bu? Lamanya luar biasa. Makanya tidak gampang. Kita akan kerepotan di sini. Dan siapa yang akan menolong kita? Yang menolong kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Makanya kalau mau ditolong sama Nabi Muhammad, mari sama-sama kita dekat dengan Nabi Muhammad, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat apa? Baca sendiri-sendiri juga boleh, baca bareng-bareng juga tidak apa-apa. Tafadhol, boleh milih. Yang penting apa? Kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kok kita nggak membalasnya, karena kita akan dihitung sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Kalau dengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, langsung kita apa? Ucap Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu dibaca. Oke, ibu-ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya baru menyebutkan satu contoh kerepotan kita ketika ada di akhirat. Belum yang lain, belum mizan, ya, belum ada haud timbangan dan lain ada mizan, ada sirot dan lain sebagainya. Itu semua kita akan mengalami kerepotan, dan satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita cintai beliau, mari kita sama-sama mentauladani beliau, mari kita mencontoh akhlak dan budi pekerti beliau. Semoga beliau kenal dengan kita dan kita akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ibu-ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, sesuai tema yang ditentukan, yaitu Azazil. Kira-kira Azazil itu siapa, Bu? Azazil itu siapa, Bu? Jin, manusia, malaikat, hewan, atau jangan-jangan dia termasuk golongan pepohonan? Siapa, Bu? Jin, ya. Azazil itu adalah nama Bu. Ya, nama iblis itu dia. Jadi gini, Azazil itu nama yang nama asli daripada iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya aslinya Azazil. Siapa dia? Dia adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia ini sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ini dulunya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taatnya luar biasa. Disuruh ini kerjakan, ibadahnya lama sekali. Dan saya mau tanya, iblis ini ibadahnya di dunia atau di akhirat? Apa di akhirat? Apa di surga? Dunia apa di surga, Bu? Di surga. Padahal perbandingan waktu di akhirat dan di dunia berapa tahun, Bu? 1000 tahun. Berarti kalau dia ibadah di dunia 1 hari aja udah berapa puluh tahun, Bu? 1000 tahun. Banyak sekali. Padahal ini iblis ini ibadahnya lebih lama lagi. Ibadahnya lama sekali, ya. Taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai para malaikat tuh iri dengan ibadahnya iblis. Sampai malaikat itu apa? Iri dengan ibadahnya iblis. Ya. Karena apa? Karena saking taatnya iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok bisa? Ini iblis yang aslinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kok bisa sampai dilaknat? Sampai dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat itu nggak bakal mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Itulah laknat. Kok bisa iblis yang dulunya taat bisa mendapatkan azab? Jadi begini, iblis itu adalah masih satu golongan dengan jin, ya. Jadi makhluknya Allah kan banyak. Ada manusia, ada malaikat, ada jin, ya kan? Ada hewan, ada tumbuhan. Lah ini iblis ini masih spesiesnya spesies jin, ya. Ya, jadi iblis ini ada di golongan jin. Dia di golongan jin, tapi jin kan juga diperintahkan untuk beribadah. Nggih mboten? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin pun diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini iblis ini dulunya dia taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi subhanallah, karena dia ini taatnya bukan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin ini dia melakukan ketaatan supaya dilihat sebagai makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Nah, ini pentingnya niat ini seperti itu. Jin ini ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya bukan murni karena Allah, bukan. Tapi dia niat supaya dilihat oleh makhluk yang lain, supaya dibilang sebagai ini orang yang taat. Ini makhluk yang taat. Ini makhluk yang ketika ibadah luar biasa. Itu niatnya jin. Dia nggak niat untuk mendapatkan ridhonya Allah, enggak. Sampai akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara para malaikat. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang selanjutnya, yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam.
Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, ya termasuk itu jin, untuk sujud kepada Nabi Adam. Loh, ini kok malah nyembah Adam ini piye? Enggak, bukan nyembah Nabi Adam, tapi apa? Bentuk takziman, penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Semuanya sujud kecuali jin. Ya, semuanya sujud kecuali jin. Semua malaikat sujud, ya. Tapi satu ini jin ini, si iblis ini nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada iblis. Ya. Kenapa alas tasjuda id amartu? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya. Iblis, kamu kenapa kok nggak sujud sama Nabi Adam? Ya. Kok kamu nggak sujud sama Nabi Adam, kenapa? Maka iblis mengatakan, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Dia ngerasa sombong, dia ngerasa takabur, dia merasa lebih baik daripada Adam alaihi salam. Perintah yang menjadi titik tekan dalam ayat ini, ya. Qala alatas judaid amartuk, kenapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam? Yang menjadi titik tekan dari ayat ini adalah bukan sujudnya kepada Nabi Adam, tetapi adalah apa? Kenapa kamu tidak menjalankan perintah yang aku perintahkan? Ya, qala alatas judaid amartuk, kenapa kok kamu tidak menjalankan apa yang aku perintahkan, wahai iblis? Jadi iblis ini ngeyel, dikon sujud nggak mau, dia membangkang atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iblis ini nggak mau nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi apa? Titik tekan dari ayat ini. Maka jawaban iblis adalah qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Ini iblis ini tertipu. Kok bisa tertipu? Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau saya kasih tanah 1 hektar sama api 1 hektar, pilih mana, Bu? Berarti mulia mana, Bu? Mulia tanah. Tanah itu sifatnya menumbuhkan, betul? Tanah kita kasih tancapkan kayu singkong, tumbuh pohon singkong. Kasih biji durian, tumbuh pohon durian. Kasih biji anggur, tumbuh pohon anggur. Tapi api dikasih kayu singkong, kobong. Ya. Kasih durian, kobong. Sifatnya membakar, merusak dia. Api itu merusak, kalau tanah enggak. Tanah itu menumbuhkan, ya. Makanya iblis ini bahlul dia, ya. Tertipu, kok bisa api lebih mulia daripada tanah? Kenapa? Karena dia sombong. Dia disuruh sujud ngerasa lebih mulia. Aku suruh sujud. Aku ini udah lebih lama ibadah. Ya, aku lebih lama ibadah. Ini ada makhluk baru, aku suruh sujud sama yang baru. Ya, ibaratnya kita udah senior di kampus, ada anak maba baru datang, kita suruh hormat sama dia. Mau nggak kira-kira, Bu? Nggak mau. Tapi ketika Allah yang suruh, kita mau nggak kira-kira? Mau. Lah ini iblis ini dia diazab sama Allah Subhanahu wa taala, dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala bukan karena nggak mau sujud, tapi karena nggak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang ditekankan sama Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena iblis nggak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan kenapa dia nggak mau taat adalah karena dia merasa lebih baik daripada yang lain. Ini kira-kira penyakit ini sekarang banyak nggak, Bu? Penyakit ngerasa lebih baik banyak atau sedikit atau makan nggak ada? Banyak atau buahnya? Buahnya atau banyak pol? Banyak pol. Di mana pasti kita nemu itu orang ngerasa lebih baik. Aku ini ustadz, banyak itu ngerasa lebih baik. Aku ini lulusan mana? Aku ngaji sama ustadz siapa? Kita ngerasa lebih baik. Ya, ini banyak terjadi. Padahal ini adalah siapa yang mencontohkan pertama? Iblis laknatullah alaih. Jadi sekarang kita coba ulas lagi. Iblis itu dari golongan apa, Bu? Golongan jin. Terus kenapa kok dia dinamai iblis? Nah, ini bagus, ini menarik ini. Kenapa kok jin dinamai sama Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis? Ada yang tahu kira-kira, Bu? Kan aslinya jin. Dia kan golongan jin. Ya, golongan jin juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ini jin? Ya, namanya dari awalnya jin kok ganti iblis? Kenapa nggak ganti manusia, kok ganti iblis?
karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Jadi ada seorang ulama menerangkan dalam kitab namanya kitab tafsir apa namanya lupa saya. Nanti kalau udah ingat tak sampaikan. Misbahul Munir ya. Ada kitab tafsir namanya Misbahul Munir. Diterangkan di dalam kitab itu diterangkan bahwasanya kok bisa jin yang dulunya taat, kemudian dia melanggar aturan Allah, kok namanya dirubah jadi iblis? Ya, ternyata iblis itu diambil dari kata balasa. Balasa. Balasa itu memiliki makna. Salah satu makna dari balasa adalah al-mashu. Apa, Bu? Al-mashu. Apa itu al-mashu? Al-mashu itu artinya menghapus. Apa, Bu? Menghapus. Apa yang dihapus? Amal ketaatan dia yang dulu. Dia taat, dihapus amal ketaatannya. Dulunya dia taat, ibadah ribuan tahun, taatnya sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tapi karena satu kali dia melanggar aturan Allah, dia ngerasa lebih baik, akhirnya dihapus tadi apa? Amal solehnya, kemudian barulah muncul nama iblis tadi. Nah, gitu, Bu, ya. Karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya dihapus. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apakah ada salah satu dari ibu-ibu yang ada di sini yang lebih taat daripada iblis yang dulu? Ada, Bu? Ada yang di sini ibadah ribuan tahun? Oh, nggak ada. Paling mentok berapa di sini ibu-ibu? Yes boleh ya. Kita satu hari aja ibadah mungkin nggak sampai 5 jam kok kita satu hari. Waktu kita 24 jam mungkin ibadahnya nggak sampai 5 jam mungkin. Sholat kita nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit nggak khusyuk. Betul, Bu? Allahu Akbar. Sembayang sana. Mikir no utang. Mikir no apa? Kok panas tenan gini-gini sholat. Macam-macam. Itulah manusia. Ya. Tapi subhanallah kita ini memang kedelnya luar biasa. Bu, ini kedel apa piye ya? Udah amalnya dikit kok masih ngerasa lebih baik daripada orang lain tuh. Gitu, Bu, nggih. Aneh gak nih, Bu? Anehnya luar biasa. Kita ini ibadahnya sedikit tapi masih suka-suka ngerasa lebih baik daripada orang lain. Nah, makanya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Allah kan Maha Pengampun, Bu, nggih. Insyaallah kita sebagai manusia memang ngerasa pasti banyak salahnya. Tapi kita juga berusaha jangan banyak membuat salah. Tapi kalau misalnya kita kadung salah, minta ampun, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Bu. Halo. Ya, kita kembali kepada iblis tadi. Jadi iblis yang sombong, iblis yang ngerasa lebih baik, yang mengatakan ana khairum minhu, ya. Dia mengatakan lebih baik daripada Nabi Adam, padahal dia juga tidak lebih baik daripada Nabi Adam. Amal solehnya dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya diganti, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membangkang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini membangkang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk ketika menjalankan segala sesuatu atas pondasi ikhlas. Apa, Bu? Atas pondasi ikhlas. Orang kalau ikhlas, apapun perintahnya Allah pasti dikerjakan. Betul lah, betul. Orang kalau ikhlas, orang kalau sudah cinta, dia bakal ikhlas ketika menjalankan. Orang kalau menjalankan ikhlas, apapun perintahnya pasti dikerjakan. Kita kalau ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun konsekuensinya kita siap. Apapun konsekuensinya kita siap. Makanya para malaikat itu kan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apapun dia mau, meskipun kepada makhluk yang baru diciptakan yaitu Nabi Adam. Tapi iblis ini karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, dia disuruh sujud dia tidak mau. Kenapa? Karena hatinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk sama-sama kita berusaha untuk ikhlas, Bu. Ikhlas itu tidak bisa ujuk-ujuk. Ikhlas itu tidak bisa ujuk-ujuk tidak bisa. Ada prosesnya, ada tahapannya, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, harus sungguh-sungguh dalam menjalankan. Berusaha dalam hati ini hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, gak mengharap yang lain. Ini harus dilatih.
harus dimujahadahi, kita berusaha seperti itu. Ya, kita sholat kan dulu kan pertama waktu kecil karena disuruh orang tua, betul. Waktu TPA kalau nggak sholat gebuk sama gurunya, sama ustadznya. Akhirnya kita takut, baru kemudian kita sholat. Nah makanya kita dilatih, awalnya emang nggak ikhlas, tapi kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Kita latih hati kita untuk belajar ikhlas. Maka kalau kita sudah ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita mau. Allah akan ridho kepada kita, ya. Amal soleh kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten Bu nggih? Karena banyak sekali ya contoh-contoh orang yang nggak ikhlas. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari mana ke mana Bu? Dari Mekah ke Madinah. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Ya, maka ketika itu ada seorang laki-laki, dia itu suka kepada seorang perempuan. Laki-lakinya namanya ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ada perempuan namanya Ummu Qais. Ini Ummu Qais ini disukai sama seorang laki-laki. Dan subhanallah, Ummu Qais ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah, ini Ummu Qais ikut hijrah bareng sama Nabi Muhammad SAW menuju ke Madinah. Subhanallah, ada laki-laki yang dia ini cinta dan suka sama Ummu Qais. Akhirnya dia pun ikut berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena dia pingin bareng sama Ummu Qais. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat hijrahnya untuk Ummu Qais, ya dia dapatnya Ummu Qais. Tapi kalau hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama-sama setiap amal soleh yang kita kerjakan, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir majelis, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir majelis, niatkan untuk silaturahmi, niatkan untuk beriktikaf, insya Allah pahala kita double. Dan ingat, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.